warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Siti Fauziah dari kelompok 9, di mana kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Muhammad Iqbal Misbahuddin, dan yang ketiga ada Muhammad Rifai. Kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tinjauan teori tentang reliabilitas tes. Langsung saja ke materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu pengertian reliabilitas. Reliabilitas secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata reliable, artinya tetap, ajeg, dan dapat dipercaya. Nah, reliabilitas mempunyai berbagai makna lain seperti keterpercayaan, keterhandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan lain sebagainya. Secara istilah, reliabilitas adalah suatu tes dikatakan tetap atau ajeg atau dapat dipercaya apabila tes tersebut dapat memberikan hasil yang relatif sama bila tes tersebut diujikan kepada siswa yang sama dalam waktu yang berbeda. Nah, ada beberapa kata yang semakna dengan reliabilitas. Yang pertama yaitu dependability, yang artinya keterhandalan. Nah, suatu tes memiliki keterhandalan bila tes tersebut dipakai berulang-ulang, hasilnya sama. Yang kedua, konsistensi atau keajegan, di mana suatu tes memiliki keajegan bila tes tersebut diujikan berkali-kali, hasilnya relatif sama. Yang ketiga, stability atau kestabilan, di mana suatu tes memiliki kestabilan bila tes tersebut diujikan dan dianalisis dalam kriteria internal dan menunjukkan kestabilan. Jadi kesimpulannya, reliabilitas adalah suatu tes dikatakan tetap atau ajeg atau dapat dipercaya atau handal atau stabil bila tes tersebut dapat memberikan hasil yang sama bila tes tersebut diujikan kepada siswa yang sama dalam waktu yang berbeda. Menurut Sujana, tentang reliabilitas yaitu ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan, maka akan memberikan hasil yang relatif sama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Iqbal Misbahuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya waktu untuk memaparkan materi mengenai faktor utama yang berpengaruh terhadap reliabilitas. Langsung saja. Faktor utama yang berpengaruh terhadap reliabilitas adalah adanya perbedaan individual yang bisa bersifat permanen maupun sementara, seperti halnya kelelahan, menerka, maupun pengaruh latihan. Menurut Thorndike, sebagaimana dikutip Sumarna 2004 ayat 87, menyajikan 6 faktor penyebab terjadinya perbedaan skor, yaitu A. Karakteristik umum yang permanen peserta tes. Yang pertama, kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam menghadapi tes. Yang kedua, kemampuan umum dan teknik yang digunakan ketika mengambil tes. Dan yang ketiga, kemampuan umum memahami petunjuk tes. B. Karakteristik khusus yang permanen peserta tes meliputi ada khusus yang berkaitan dengan tes secara keseluruhan, yakni yang pertama, kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan atribut yang diukur dalam sebuah tes. Yang kedua, pengetahuan dan kemampuan khusus yang berkaitan dengan soal. Dan yang ketiga, keajengan respon peserta didik terhadap pilihan jawaban.
Kemudian ada khusus berkaitan dengan soal, ya. Yang pertama, pengetahuan khusus yang berkaitan dengan fakta atau konsep khusus. Yang kedua, ada pengetahuan dan kemampuan khusus yang berkaitan dengan soal. Untuk karakteristik umum yang temporer seperti kesehatan, kelelahan, motivasi, gangguan emosi, kemampuan umum dan teknik yang digunakan ketika mengambil tes, pemahaman mekanisme tes, faktor panas, cahaya, ventilasi, dan lain-lain. Kemudian ada C, karakteristik khusus yang temporer. Seperti ada khusus yang berkaitan dengan tes secara keseluruhan, yaitu yang pertama, pemahaman terhadap petunjuk khusus. Yang kedua, trik atau teknik-teknik mengatasi tes. Yang ketiga, pengalaman atau latihan menghadapi tes terlebih lagi dalam tes psikomotor. Yang keempat, ada kebiasaan menghadapi sebuah tes. Kemudian ada khusus yang berkaitan dengan soal, yaitu yang pertama, fluktuasi ingatan yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan perhatian dan keakuratan. Kemudian yang D, ada faktor penyelenggaraan yang meliputi waktu, bebas dari gangguan, dan petunjuk yang jelas, pengawasan, serta pensekoran. Dan yang ada poin yang E, ya, faktor yang tidak pernah diperhitungkan, meliputi keberuntungan karena faktor menebak dan mengingat soal yang pernah dilihatnya. Kemudian ada menurut Soekardi 2008 ayat 51 sampai 52, koefisien reliabilitas dapat dipengaruhi oleh waktu penyelenggaraan tes retes, interval penyelenggaraan yang terlalu dekat atau terlalu jauh akan mempengaruhi koefisien reliabilitas. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi reliabilitas instrumen evaluasi diantaranya yakni yang pertama, panjang tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran diukur. Yang kedua, ada penyebaran skor. Koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor dalam kelompok siswa yang diukur. Semakin tinggi sebaran, semakin tinggi pula estimasi koefisien reliable. Mohon maaf ya. Ada yang ketiga, kesulitan tes. Tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk siswa cenderung menghasilkan skor reliabilitas rendah. Yang terakhir, ada objektivitas. Yang dimaksud dengan objektif yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama mencapai hasil yang sama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Muhammad Ripai, NIM 11820200174. Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin sedikit memaparkan materi mengenai metode-metode yang digunakan untuk menentukan reliabilitas instrumen. Nah, jenis metode yang pertama yaitu dengan menggunakan metode tes ulang. Jadi ujian reliabilitas dengan menggunakan metode tes ulang ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat diandalkan. Nah, uji ini dilakukan sebanyak 2 kali, pengukuran pertama dan juga ulangannya. Jadi, kedua pengukuran dapat dilakukan oleh orang yang sama ataupun berbeda. Dalam hal ini, perlu diatur bahwa proses pengukuran kedua, keadaan yang diukur itu harus benar-benar sama. Jadi selanjutnya hasil dari pengukuran yang pertama dan juga yang kedua akan dikorelasikan dan hasilnya menunjukkan reliabilitas dari tes ini. Nah, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran reliabilitas dari tes ulang ini. Yang pertama yaitu mengenai jangka waktu antara kedua pengambilan penilaian dari tes yang pertama dan juga kedua. Dan juga
hal penting yang perlu diperhatikan selanjutnya itu mengenai stabilitas yang diharapkan dari kinerja yang diukur. Jadi secara umum, semakin lama antara interval pelaksanaan tes yang berulang, maka semakin rendah tingkat reliabilitasnya. Nah, estimasi reliabilitas dengan pendekatan tes ulang akan menghasilkan koefisien stabilitas. Nah, untuk memperoleh koefisien stabilitas melalui pendekatan tes ulang dapat dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi linear antara distribusi skor subjek pada pemberian tes pertama dengan skor subjek pada pemberian tes yang kedua. Nah, jenis metode yang selanjutnya atau yang kedua yaitu menggunakan metode bentuk paralel. Tes paralel ataupun tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran dan susunan, kesukaran dan juga susunan, tetapi butir-butir soal yang berbeda. Dalam istilah bahasa Inggris sering disebut alternate form method ataupun parallel method. Jadi pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya ada dua. Nah, pada responden yang sama, waktu yang sama, nah tetapi instrumennya berbeda. Responden yang sama, waktu yang sama, tetapi instrumen berbeda. Nah, reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara dua instrumen. Yang satu dengan juga instrumen yang dijadikan ekuivalennya. Bila korelasi positif dan juga signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Tapi kelemahan dari metode ini adalah bahwa pengetes pekerjaannya berat karena harus menyusun 2 seri tes. Lagi pula harus tersedia waktu yang cukup lama untuk mencoba 2 kali tes ini. Nah, dan juga jenis metode yang ketiga yaitu menggunakan metode gabungan. Nah, pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencoba 2 instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali koresponden yang sama. Nah, reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan 2 instrumen, setelah itu dikorelasikan lagi pada pengujian kedua, dan selanjutnya dikorelasikan silang. Nah, jika dengan 2 kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis ke-6 koefisien reliabilitas. Bila ke-6 koefisien korelasi ini semuanya positif dan juga signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliable. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan tinjauan teori tentang reliabilitas tes dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.